Salam sejahtera Sobat Indofarm ID. Kembali lagi bersama kami di channel kita yang tercinta. Sesuai judulnya, kita akan mengulas tentang kontroversi industri kanguru di Australia. Biar nggak penasaran, yuk langsung saja kita simak videonya hanya di Indofarm ID. Siapa yang tidak mengenal kanguru? Ya, betul sekali. Hewan yang menjadi simbol Australia ini tidak hanya unik, tapi juga bisa dianggap sebagai hewan pembawa berkah sekaligus musibah. Betapa tidak, hewan makropoda asli Australia ini diketahui saat ini tengah mengalami ledakan populasi. Populasi kanguru diketahui telah mencapai angka sekitar 50 juta ekor, dan jumlah tersebut hampir 2 kali lipat dari total seluruh penduduk Australia. Diketahui jumlah penduduk Australia hanya sekitar 25,6 juta jiwa. Ledakan populasi kanguru di alam liar yang disebabkan oleh ekosistem yang rusak dan menurunnya jumlah predator alami ini diketahui menyebabkan berbagai masalah lingkungan yang serius. Di antaranya adalah hilangnya vegetasi tanaman asli, rusaknya sumber perairan, rusaknya kawasan pertanian, kerusakan tanah, erosi, dan persaingan sumber makanan dengan hewan gembalaan. Ledakan populasi kanguru yang luar biasa menyebabkan pemerintah Australia mengambil langkah strategis dengan melakukan kontrol populasi. Kontrol populasi yang paling efektif secara ilmiah dan akademis adalah dengan melakukan pemanenan secara komersil. Maksudnya adalah kanguru di alam liar diburu dan ditembak oleh para penembak berlisensi, kemudian daging dan kulitnya dipanen untuk meningkatkan nilai tambah kanguru secara ekonomis. Program kontrol populasi kanguru ini selain berdampak positif untuk mengembalikan keseimbangan lingkungan, juga turut memicu pertumbuhan industri kanguru dan membuka lapangan kerja baru. Industri kanguru di Australia didasarkan pada proses pemanenan spesies kanguru liar yang jumlahnya melimpah dan besar. Jadi, tidak melibatkan proses budidaya peternakan secara intensif alias tidak melalui proses beternak. Industri kanguru Australia juga terkenal menghasilkan 2 produk unggulan, yaitu daging kanguru dan kulit kanguru. Daging kanguru diolah menjadi daging konsumsi, sumber protein hewani, dan pakan hewan. Sedangkan kulit kanguru diolah menjadi berbagai produk fashion seperti dompet, ikat pinggang, topi, tas, sepatu, dan cambuk.
Daging kangguru secara historis diketahui merupakan sumber protein pokok bagi suku aborigin, penduduk asli Australia. Daging kangguru telah diproduksi secara komersil di Australia sejak tahun 1959. Setiap tahun, sekitar 3% dari 50 juta kangguru Australia dimanfaatkan dagingnya. Daging kangguru banyak disajikan di restoran dan dijual di supermarket. Bahkan, daging kangguru saat ini telah diekspor ke lebih dari 60 negara di dunia. Selain digunakan sebagai produk bahan pangan, daging kangguru juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pakan hewan. Perusahaan makanan hewan banyak menawarkan produk pakan yang memiliki kandungan daging kangguru. Daging kangguru ini diketahui bersumber dari pemanenan spesies kangguru yang melimpah di alam liar. Kangguru dipanen oleh penembak yang berlisensi sesuai dengan kode praktik yang ketat untuk memastikan standar kemanusiaan dan keamanan pangan yang tinggi. Daging yang diekspor juga harus lebih dulu diperiksa oleh Australian Quarantine and Inspection Service atau AQIS. Pemanenan kangguru ini hanya terjadi di zona panen yang disetujui, dan kuota pemanenan ditetapkan untuk memastikan keberlanjutan populasi kangguru. Biasanya sekitar 15 hingga 20% dari total populasi di wilayah yang bersangkutan. Jika jumlahnya mendekati ambang minimum, zona pemanenan ditutup sampai populasi pulih. Daging kangguru diketahui sangat tinggi protein dan rendah lemak, sekitar 2%. Daging kangguru ini memiliki konsentrasi asam linoleat terkonjugasi atau CLA yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan makanan lain. Karena kandungan lemaknya yang rendah, daging kangguru tidak dapat dimasak dengan cara yang sama seperti daging merah lainnya. Biasanya daging dimasak dengan lama atau ditumis dengan cepat. Kontroversi industri kangguru. Industri kangguru telah menarik perhatian organisasi pencinta hewan di Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Kekhawatiran mereka berpusat pada proses perburuan yang dianggap tidak manusiawi. Pada tahun 2009, ahli ekologi marga satwa Dr. Ben Ami dari University of Technology Sydney memperkirakan bahwa 440.000 kangguru kecil mati kelaparan setiap tahun setelah ibu mereka diburu dan ditembak. Namun, pemanen kangguru bersikeras bahwa mereka telah mengikuti kode praktik yang ketat demi memastikan standar kemanusiaan tertinggi, termasuk di dalamnya memastikan anak kangguru muda tidak dibiarkan kelaparan. Di Inggris Raya, penjualan daging kangguru pemicu protes dari para aktivis kesejahteraan hewan. Perusahaan pengecer Jerman mengumumkan pada tahun 2018 bahwa mereka akan berhenti menjual kangguru setelah banyak mendapat kritik dari para pelanggan. Perusahaan seperti Islandia, Tesco, dan Morrison diketahui sebelumnya juga telah berhenti menjual daging kangguru. Pengamat lingkungan juga beranggapan jika proses pemanenan komersil dihentikan, bisa berpotensi menyebabkan perburuan non-komersil menjadi meningkat. Perburuan non-komersil biasanya dilakukan oleh para pemburu non-profesional, sehingga selain sulit untuk diawasi, juga menyebabkan daging kangguru tidak bisa dijual dan kebanyakan akan dibiarkan membusuk di padang rumput.
Nah, begitulah kontroversi industri kanguru di Australia. Bagaimana kalau menurut kamu? Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.